Selamat pagi. Pagi. Luar biasa Semangat, semangat. Yes. Hebat. Hebat. Yes. Off mic, boy. Di Sugeng yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Semarang, Bapak Insinyur Iswar Aminuddin MT, yang saya banggakan dan saya cintai peserta Latsar Angkatan 140 Pemerintah Kota Semarang. Mengawali pada hari ini tanggal 19 Agustus 2022, perkenalkan saya mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan izinnya kita sekalian dapat hadir bersama-sama mengikuti kegiatan PKTPT, yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas, dengan tujuan agar adik-adik peserta Latsar dapat memperkuat atau memperoleh standar kompetensi di masing-masing bidangnya. Izin melaporkan Bapak Sekda, peserta Latsar ini ada 40 peserta dari beberapa OPD, hampir semuanya ada, dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, BKPP, Bapeda, DPU, Kominfo, Ketahanan Pangan, Arsip, Pertanian, dan lain sebagainya. Sebelumnya izin Pak Sekda, kami mohon maaf, sebenarnya Bapak Kaban dan Bapak Kabit ingin bergabung pada kegiatan ini, namun karena ada beberapa kegiatan yang harus dihadiri oleh beliau, tidak di Jakarta, sehingga memutus saya Asta Nugroho untuk memfasilitasi acara pada hari ini Pak Sekda. Monggo teman-teman Latsar, mari kita ikuti bersama pembelajaran tentang profesionalisme ASN, yaitu tujuan dan harapan kita nanti agar adik-adik CPNS ini dapat menjadi PNS yang berakhlak, berkarakter, dan bisa menjadikan pemerintah Kota Semarang menjadi semakin indah. Monggo kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Semarang, Bapak Insinyur Iswar Aminuddin MT, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Mas Hasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Matur nuwun Pak Hasto, Mas Hasto, atas kesempatannya. Pagi ini patut kita syukuri bersama. Kita dipertemukan dalam suatu kelas di dalam rangka kita apalagi berdiskusi, bercerita, mendengarkan tentang bagaimana aparatur sipil negara di Kota Semarang, tentu didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tentu juga tentang keinginan Wali Kota Semarang tentang bagaimana sih sebetulnya karakter atau sikap dari aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dirahmati Allah untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara yang kita cintai, terutama Kota Semarang. Saya tahu bahwa hampir sekian persen, walaupun bukan asli Semarang, tetapi adik-adik semuanya sudah memilih, apalagi pemerintah Kota Semarang sebagai ladang pengabdian dari adik-adik semuanya untuk menjadi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Tentu banyak konsekuensi yang harus diterima atau dilaksanakan oleh adik-adik semuanya, karena pemerintah Kota Semarang, Pak Wali Kota, pengen agar kemudian ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang berbeda dengan aparatur sipil negara dari kabupaten kota yang lain. Kita ingin aparatur sipil negara di Kota Semarang di samping menganut paham tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kita juga pengen agar kemudian budaya kerja, karakter kerja, sikap kerja adalah bagian daripada wujud kerja keras, wujud daripada pengabdian kita kepada Kota Semarang. Adik-adik sekalian yang saya hormati, bahwa saya berteori dulu nih tentang apa
atau posisi di mana aparatur sipil negara sekarang. Kalau kita melihat ASN sekarang sudah bertransformasi diri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 setelah sebelumnya kita menganut paham tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Di sana jelas sangat berbeda poin-poin penting yang ada di dalam kedua undang-undang tersebut. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 aparatur negara ada kata abdi negara, abdi masyarakat. Tetapi kalau di Undang Nomor 5 adalah kebijakan publik sebagai bagian daripada kebijakan politik. Juga ada di sana ada pelayanan, sudah ada bahasa melayani. Kalau dulu kita abdi negara, abdi masyarakat, kalau sekarang adanya adalah melayani publik, melayani masyarakat, melayani apalagi seluruh lapisan tanpa terkecuali yang ada di Kota Semarang. Juga ditugaskan aparatur sipil negara ini ditugaskan oleh negara untuk mempererat nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa aparatur sipil perlu memiliki tiga hal ini? Karena kalau kita melihat bahwa bangsa kita ini semakin kokoh. Tetapi di samping di dalam kekokohan itu, masih ada sebagian masyarakat kita yang tidak cinta akan bangsa ini, tidak cinta akan Kota Semarang. Terbukti dengan masih banyaknya aliran-aliran yang mencoba untuk merongrong Pancasila, yang mencoba untuk merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ingin merubah falsafah hidup bangsa ini. Banyak anak-anak muda yang sudah banyak terpapar, sehingga adik-adik semuanya yang sudah menjadi aparatur sipil negara dibutuhkan loyalitas kepada bangsa, dibutuhkan dedikasi kepada bangsa dan negara, khususnya Kota Semarang. Untuk menjalankan kedudukannya ini, maka aparatur sipil negara sesuai dengan undang-undang dimaksud berfungsi sebagaimana di pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 ini tahun 14. Fungsinya tadi saya sudah sampaikan, kemudian ada tugas yang memang diamanatkan di dalam undang-undang tersebut, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Saya sampaikan bahwa apa sih yang dimaksud dengan profesional? Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai yang lebih berkualitas lagi? Profesional dan berkualitas tentu kita harus paham bersama bahwa banyak hal yang dikandung di dalam persoalan profesional. Profesional ya tadi yang saya sampaikan salah satunya adalah bagaimana kita memiliki nilai loyalitas pada bangsa, memiliki dedikasi yang tinggi, dan kemudian integritas. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 ini sebagai aparatur sipil negara, bagaimana kita merencanakan, kemudian melaksanakan serta mengawasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijakan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang saya maksud tadi kaitan dengan integritas ini ada di dalam KKN yang saya dimaksud di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi
kita harus memiliki integritas di dalam mengelola keuangan negara. Kita harus memiliki integritas di dalam pengelolaan keuangan daerah, keuangan Kota Semarang. Bagaimana kita mengelola kota ini, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, ini harus benar-benar tanpa intervensi. Kalau adik-adik sering mendengarkan pimpinan A kepegang KPK, pimpinan B kepegang oleh Reskrimsus Polda Jawa Tengah, pimpinan C kepegang oleh Tipikor Polrestabes Kota Semarang. Karena di dalam perencanaan sudah ada intervensi, sudah ada kepentingan yang masuk. Kepentingan-kepentingan inilah kemudian terjadi transaksional. Mungkin saja bukan kita yang memiliki kepentingan. Mungkin bukan saja yang apalagi melakukan transaksional, tetapi orang yang melakukan intervensi kepada kita lah yang melakukan itu. Tetapi dalam undang-undang tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme ini, kesalahan hal itu pun kita pasti ikut tersandung. Untuk itu saya sampaikan kepada adik-adik, mulai sekarang, sebagai aparatur sipil negara, calon PNS ini, CPNS ini, harus mulai dari sekarang untuk dapat memahami apa yang dikatakan intervensi politik, apa yang dikatakan intervensi kepentingan. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan perencanaan, melakukan apalagi tindakan-tindakan yang kemudian mempengaruhi kebijakan publik. Kebijakan publik yang sudah diatur di dalam RPJMD yang sudah dibentuk oleh pemerintah Kota Semarang. Karena dasar kita melaksanakan semua program adalah rencana pembangunan menengah. Untuk itu kepada adik sekalian bahwa ciptakan di dalam diri adik-adik semuanya bahwa jangan sampai ada intervensi politik. Saya sering katakan kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Kita tidak akan bisa mungkin terhindar dari hal-hal tersebut. Sehingga saya katakan bahwa kita sebagai aparatur sipil negara, ini sama ibaratnya apabila kita bermain selancar. Kalau adik-adik paham bagaimana selancar, ombaknya begitu besar, anginnya kenceng, tetapi pemainnya tetap berdiri tegak sampai ke finish, sampai ke tepian. Nah, itulah posisi kita sebagai aparatur sipil negara. Bagaimana kita berselancar dengan baik. Bagaimana agar kemudian kita bisa sampai kepada tujuan tanpa harus kemudian kita jatuh. Jadi aparatur sipil negara di samping kemudian mempertahankan integritas, tentu ada komunikasi-komunikasi politik, komunikasi kepada masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan, jiwa integritaslah yang mampu untuk kemudian kita selamat dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang ada di Kota Semarang. Tetapi kemudian tidak bisa mengatakan bahwa ketika ada kepentingan Pak Wali Kota, kepentingan politik, selama tidak melanggar aturan, silahkan dijalankan. Selama tidak melanggar rencana pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang, selama sesuai dengan RPJMD yang merupakan keputusan bersama, yang merupakan keputusan politik yang dituangkan dalam Perda Kota Semarang, ini tidak dilanggar. Tidak melanggar peraturan pemerintah, tidak melanggar peraturan presiden, keputusan presiden, tidak melanggar undang-undang, silahkan dijalankan. Jangan kemudian ada juga sebagian aparatur sipil negara kekeh terhadap prinsipnya. Tidak melihat kemudian pokoknya tidak ya tidak. Nah, ini yang namanya kaku. Ini juga nggak bisa.
Karena faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur sipil negara di bidang pelayanan publik ini ada yang dikatakan budaya organisasi, ada struktur organisasi, dan sistem retribusi. Penjelasannya saya kira nanti saya sambil ngomong saja, adik-adik, kalau yang ini saya kira teori-teori, tetapi penjelasan saya nanti akan mengalir saja. Kemudian lanjut, Mas. Kita memiliki core value sebagai seorang aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Kemudian ada yang dikatakan bangga melayani bangsa. Core value di sini saya kira sama yang apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa seorang aparatur sipil negara harus memiliki inovasi, harus memiliki etika, harus memiliki trust, harus memiliki tujuan, dan kita bekerja dalam tim yang besar. Kota ini kita bangun, Kota Semarang mampu melakukan lompatan-lompatan besar sejak tahun 2014 karena kita bekerja secara tim. Kita nggak pengen melihat ada aparatur sipil negara yang bekerja sendiri. Dia berpikir sendiri, bekerja sendiri, melaksanakan sendiri. Ini bukan aparatur sipil negara yang ada di Kota Semarang. Kita pengen agar kemudian aparatur sipil negara mampu untuk berkomunikasi, mau ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri, muka, belakang. Itu harus dilakukan karena kita bekerja secara tim. Kita adalah tim besar untuk membangun kota besar yang kita cintai ini. Jadi kemudian harus memiliki responsif terhadap keadaan. Jangan kemudian adik-adik kaget ketika masuk di suatu kantor yang dimana tempatnya adik-adik sekarang, melihat pimpinannya tidak memberikan arahan untuk bekerja. Di sanalah adik-adik semuanya diuji kemampuannya. Apakah memiliki jiwa inovasi kreatif? Apakah memiliki tujuan? Apakah memiliki jiwa responsif terhadap hal-hal yang berkembang di lingkungan kerja? Maka pelajarilah tugas pokok dan fungsinya adik-adik sekalian berada di dinas yang mana. Mau di dinas ketahanan pangan, mau di dinas PU, mau di dinas tata ruang, memiliki tugas pokok dan fungsi. Pelajari sedalam-dalamnya. Apa sih tugas saya? Apa fungsi saya sebagai aparatur sipil negara di dalam tugas pokok fungsi masing-masing OPD. Dari sanalah kemudian adik-adik bisa berimprovisasi terhadap tugas pokok dan fungsi untuk melihat 3 dimensi tentang tugas kita, 3 dimensi bayangan kita tentang suatu kota. Bagaimana kompetensi kita sebagai apalagi aparatur sipil negara harus memiliki harmonisasi. Ini berakhlak ya, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian ada akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, berorientasi pelayanan, ada kolaborasi. Nah, kaitan dengan kolaborasi, kalau adik-adik membaca apalagi cerita tentang Kota Semarang, bagaimana Kota Semarang menghadapi pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Kota Semarang karena kebersamaan yang sudah dibangun sejak 2014, budaya bersama ini kemudian tercipta antara semua stakeholder yang ada di Kota Semarang. Mulai dari masyarakat, kemudian pewarta atau wartawan, kemudian ada masyarakat. Di sana ada masyarakat apalagi profesi, misalnya dokter, engineering, kemudian ulama, kiai, pendeta, romo, dan lain sebagainya. Dengan segala ketokohannya inilah kemudian bareng-bareng kita membangun Semarang. Ujian ini datang ketika pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia bahkan di dunia. Semarang mampu bermain selancar yang saya katakan tadi. Kita
atau kabupaten kota dibanding dengan kabupaten kota yang lain, kita cuman terkoreksi pertumbuhan ekonominya -2, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional -5%. Kemudian tahun 2021, alhamdulillah kita mampu melakukan pertumbuhan plus 5,16%. Banyak orang yang memberikan apresiasi. Terakhir semalam, ini sudah 2 hari berada di sini, Rektor Universitas Indonesia ke Semarang bersama dengan rombongan Wakil Rektor 1, 2, dan 3 main ke Semarang. Mereka penasaran tentang Semarang. Apa sih sebetulnya yang terjadi di kota Semarang? Kenapa mampu tumbuh di 5,16%, di atas rata-rata nasional? Padahal kabupaten kota yang lain masih di 1%, 2%. Belum ada kabupaten kota di Indonesia yang mampu mencapai 5,16%. Semaranglah yang pertama dan yang tertinggi mencapai pertumbuhan ekonomi 5,16% setelah terkoreksi pada tahun 2020 -2, Ternyata setelah dipelajari selama 2 hari di Semarang, mereka mempelajari bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dengan bergerak bersama ini, justru kekuatannya berada di sana. Bagaimana kota ini dibangun dengan minimal APBD yang dimiliki hanya 5,1 triliun, bahkan waktu pandemi COVID turun sampai 4,8 triliun, dibanding dengan kota-kota besar yang lain yang ada di Indonesia, kita adalah yang terendah kaitan dengan APBD. Kita kalah, nggak usah berbicara dibandingkan dengan Jakarta. Kita nggak usah dibandingkan dengan Surabaya. Tetapi dengan kota Medan, kota Makassar, Jogja, Bali, kemudian Bandung, kita masih di bawah mereka. Tetapi dari sisi pertumbuhan, dari sisi geliat ekonomi, dari sisi geliat aktivitas masyarakat, Semarang paling baik. Ini karena apa? Karena kita mampu untuk membangun komunikasi. Kita berorientasi kepada pelayanan, sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah. Kita mampu berkolaborasi dengan semua pihak, sehingga tidak ada satupun anak bangsa, anak kota Semarang yang mencoba untuk merongrong kota ini, agar kemudian kota ini tidak bisa membangun. Tetapi semuanya bareng-bareng, mau dari ulama, mau dari tokoh agama, tokoh masyarakat, terus kemudian Polri, TNI, semuanya bergerak bareng-bareng untuk membangun, saling sokong. Kita terhadap TNI menyokong kegiatan, terhadap Polri ya bareng, dan lain semuanya. Kemudian selanjutnya, bahwa kaitan dengan TPP pun kita tertinggi. Pada saat pandemi COVID-19, semuanya terkoreksi. Kota Semarang kaitan dengan kesejahteraan pegawai, tidak ada sedikit pun yang kita kurangi. TPP di Kota Semarang, pertama juga tertinggi di Jawa Tengah. Pada saat pandemi COVID-19, tidak ada potongan, tidak ada pengurangan kaitan dengan jumlah TPP yang kita berikan sebagai bagian daripada kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara. Kenapa kita lakukan? Kenapa Pak Wali Kota kemudian concern terhadap TPP? Karena kita pengen melihat bahwa keringat, usaha, inovasi, kreativitas yang sudah dilakukan oleh aparatur sipil negara Kota Semarang ini sudah mampu mewujudkan Semarang yang semakin hebat. Bareng-bareng kita membawa Semarang ini menjadi kota yang semakin hebat, kota yang semakin banyak mendapatkan apresiasi dari stakeholder yang ada di luar sana, baik di tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan di tingkat ASEAN. Untuk tingkat ASEAN terakhir kita mendapatkan kota pariwisata terbersih, dan piala ini, penghargaan ini
akan tetap berada sampai dengan akhir tahun 2022 sejak tahun 2020. Kita pengen agar kemudian, apalagi makanya dalam visi kita mewujudkan terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia di antara perbedaan yang berbineka tunggal ika. Kita tidak lagi harus membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kita tidak boleh lagi menyatakan bahwa kamu aliran ini, saya aliran ini. Saya warna merah, kamu warna biru. Saya warna putih, kamu warna hitam. Sudah tidak ada lagi perbedaan. Mari kita menggunakan apalagi warna-warna yang kita miliki, tetapi kemudian tidak membedakan karakter kita, tidak membedakan sifat kita di dalam mengabdi untuk bangsa, dalam mengabdi sebagai aparatur sipil negara di kota yang kita cintai. Layani semua masyarakat, apapun warnanya, ya, apapun latar belakangnya, untuk mencapai kemudian untuk mencapai visi ini tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pemerintah Kota Semarang kemarin pada saat Pak Rektor ke sini, ya ini salah satu tujuan kita adalah untuk mencapai visi ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Ya, salah satu tujuan kita bekerja sama dengan Universitas Indonesia adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas kita, kapasitas seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kota Semarang. Bukan saja aparatur sipil negara. Kita mencoba nih lagi menghitung. Bagaimana kalau kemudian kita berikan pendidikan tambahan kepada seluruh masyarakat yang praktis. Kami lagi berdiskusi, kita lagi berdiskusi dengan Universitas Indonesia. Berapa sih biayanya agar kemudian setiap individu masyarakat di Kota Semarang memiliki kemampuan yang melebihi di atas rata-rata. Karena kita menganggap bahwa pendidikan yang ada sekarang yang dimiliki oleh masyarakat belum mampu untuk mengangkat lebih dahsyat lagi tentang ke depan. Kita lagi menghitung bagaimana kemudian pola pendidikan tambahan yang harus kita berikan kepada apalagi kepada penduduk Kota Semarang. Kita lagi memetakan dengan Universitas Indonesia. Mudah-mudahan ke depan siapapun dia yang ada di Kota Semarang mampu memiliki kemampuan untuk mengelola sumber dayanya yang dia miliki sendiri dengan tentu kita bekali tambahan ilmu pengetahuan. Di samping tentu aparatur sipil negara. Tahun depan akan kita berangkatkan apalagi ASN Kota Semarang untuk mendapatkan beasiswa negeri baik di Undip, Erlangga, kemudian Brawijaya maupun Universitas Indonesia untuk meningkatkan kapasitas tersebut. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, kemudian dan stimulasi pembangunan industri yang berlandaskan riset inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Jelas tadi saya sampaikan bahwa potensi ekonomi lokal, kenapa kemampuan Kota Semarang salah satunya adalah UMKM yang kita miliki. Ternyata bahwa yang pada saat krisis moneter terjadi pada tahun 98, 97, 98, kemudian pandemi COVID-19 juga akibat daripada teman-teman UMKM yang selalu bergeliat di dalam melakukan transaksi ekonomi yang ada di Kota Semarang, dan ini sangat besar hasilnya yang mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian misi yang ketiga adalah menjalankan ibadah pemenuhan hak dasar, perlindungan kesejahteraan sosial, hak asasi manusia. Lanjut saja, misi ini terlalu teori, saya kira adik-adik bisa membaca, tidak perlu saya menyampaikan kaitan dengan visi misi ini. Dan ini adalah visi misi kepegawaian negara di era Undang-Undang ASN yang saya maksud tadi. Jadi visinya kalau di tingkat nasional adalah mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita memiliki integritas, kemudian profesional, melayani, dan sejahtera. Jadi karena kita dituntut memiliki integritas, kita dituntut profesional, kita dituntut melayani, maka ujungnya adalah kesejahteraan bagi kita.
Adik-adik perlu pahami, dan ini sudah terjadi di Kota Semarang. Semarang tahun 2014 ke bawah tidak ada apa-apanya kota ini. Di antara dari ujung barat Jakarta, Bandung, kemudian Jogja, Surabaya, Bali, Semarang tidak pernah dilirik oleh orang-orang dari luar sana. Tetapi sekarang ketika kita mampu untuk berbuat, kita mampu mengolah kota ini, kita mampu bertransformasi diri, baik dari sisi infrastruktur, sosial, budaya, dan kebiasaan yang kita rubah, habit kita rubah, dan tidak hanya oleh aparatur sipil negara, tapi semua masyarakat pun ikut berubah, maka orang berbondong-bondong masuk kota Semarang. Entah itu mereka hanya melakukan perjalanan dinas, entah itu mereka hanya melakukan perjalanan wisata, tapi yang terpenting adalah mereka membawa hal yang positif bagi kota ini. Kita mampu meningkatkan pertumbuhan karena itu tadi. Jadi kalau aparatur sipil negara kita mencela-mencela, tidak memiliki integritas, profil asal kelihatan hanya sekedar jalan saja, waduh, kota ini akan kembali lagi seperti zaman dulu. Nah, ketika kita mampu mewujudkan visi ini, maka kesejahteraan pun pasti akan meningkat. Pendapatan APBD, pendapatan asli daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah, ini pasti akan meningkat. Karena struktur APBD kita tidak boleh, sudah diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi atau di atas 30%. Lah kalau kita pengen TPP kita naik, ya semuanya harus berdaya saing. Mau dari pejabat strukturalnya, mau dari panjenengan sebagai yang baru calon aparatur sipil negara, itu harus paham, harus bekerja keras agar kemudian apalagi kota ini, agar kemudian kita bisa lebih sejahtera. Akan mengikuti nantinya. Kami yang ada di unsur pimpinan, Pak Wali Kota, Bu Wakil Wali Kota, dan semua kepala BIR tetap berkeinginan agar kesejahteraan seluruh aparatur sipil negara di Kota Semarang harus sejahtera. Karena itu adalah kata kunci. Tetapi kita dibatasi oleh aturan, kita dibatasi oleh range yang ada di peraturan Menteri Dalam Negeri. Tidak boleh melebihi 30% dari total APBD untuk belanja pegawai. Kita terkunci di situ. Sehingga kalau pengen tidak terkunci, yuk bareng-bareng kita memiliki integritas yang sebagaimana tadi saya sampaikan di depan. Ada hal yang menarik nih dari pendiri Ford. Ford itu adalah mobil Eropa. Jadi pendiri Ford Motor Company. Jadi di sana dia sampaikan dari visinya, tanpa eksekusi adalah halusinasi. Tapi kebanyakan aparatur sipil negara ini hanya diem saja. Berhalusinasi aja sudah alhamdulillah. Ya toh? Apa yang dimaksud dengan halusinasi? Jadi hafalannya hafalan laporan, kemudian luput tapi diam-diam saja. Terus kemudian ditanya siap, siap jawabannya. Kalau ditanya banter tuh siapnya. Kalau diperintah nanti Pak, nanti. Kemudian ditanya lagi siap, begitu aja bahasanya, jadi siap, kemudian nanti. Adik-adik perlu saya sampaikan bahwa pekerjaan jangan sampai kemudian ada hal yang membuat adik-adik mengatakan nanti. Jangan cuma mengatakan siap, tetapi cepatlah ambil tindakan, ambil langkah pemikiran, karena adik-adik diberikan kewenangan oleh pimpinan tentu agar kemudian ada solusi-solusi terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita. Aparatur sipil negara, pegawai sipil yang ada di lingkungan pemerintah Kota Semarang harus memiliki itu. Adik-adik perlu tahu ya, perlu tahu nih pengalaman. Saya bukan pengen membandingkan dengan ASN kabupaten kota yang lain. Aparatur sipil negara atau PNS yang ada di Kota Semarang, kita kalau sering mengadakan kegiatan kan, kegiatan tingkat nasional nih. Saya tidak pernah melihat sedikit pun
Saya tidak pernah mendengar sedikit pun dari delegasi kabupaten kota yang lain ketika kita mengadakan kegiatan nasional yang mereka merasa bahwa tidak terpuaskan. Mereka puas. Karena apa? Karena kita mampu bekerja, memberikan servis, memberikan pelayanan kepada tamu kita. Kita memberikan hiburan, kita memberikan segala macam yang kita berikan. Tetapi memang capek. Karena mulai dari pagi sampai malam, apa kebutuhan mereka kita. Karena kita memiliki aparatur sipil negara yang memiliki dedikasi, memiliki cita-cita yang tinggi, pengen kemudian kotanya dihargai, kotanya dilirik oleh kabupaten kota yang lain. Dan alhamdulillah Semarang selalu menjadi pencetus terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di kota. Jadi misalkan Semarang bikin trotoar yang bagus, itu dibuat oleh kabupaten kota yang lain. Motif-motifnya hampir sama, misalkan seperti itu. Terus ada kemudian, saya pernah menyampaikan, misal karena saya latar belakangnya adalah teknik sipil dan pernah di PU, Bina Marga, saya mengatakan kalau ini ada adik-adik dari PU, dari engineer, saya sampaikan ya, Anda adik-adik semuanya jangan sampai kemudian terpaku, hanya kemudian melihat bahwa PU hanya dandani jalan, hanya memperbaiki jalan, tambah lubang dan lain sebagainya. Oh ada anggaran, tidak ada anggaran, tidak jalan. Itu bukan lagi saatnya kita berpikir. Ini sama dengan yang lainnya. Mau dia latar belakang ekonomi, bekerja di dinas koperasi dan lain sebagainya, tidak ada anggaran terus diam, tidak. Saya katakan kepada apalagi staf-staf saya di PU, jalan bukan hanya sekedar alat bagian daripada sistem jaringan jalan, di mana hanya untuk perpindahan barang dan manusia dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi baca teorinya bahwa manusia 70% waktunya ada di jalan. Dia berada di ruang publik. Untuk itu maka ketika saya berdiskusi dengan Pak Wali Kota, saya menyampaikan, Pak Wali, PU dikasih anggaran yang besar. Agar kemudian 70% manusia ini, warga Semarang yang sering berada di ruang publik, jalan dan lain sebagainya, bisa merasakan apalagi bahwa keademan kotanya, infrastrukturnya baik, jalannya tidak ada yang berlubang, semuanya bersih dan lain sebagainya. Karena kekuatan kita hanya di sana. Saya mempelajari, kita mempelajari, Pak Wali mempelajari, Semarang tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki budaya yang dalam. Kita tidak memiliki kayak Jogja ada keraton. Kita tidak punya pantai yang memiliki pasir putih. Kita tidak memiliki pegunungan yang dimana orang bisa menikmati pegunungan tersebut. Tidak punya. Kita hanya memiliki rob dan banjir. Kita hanya memiliki daerah patahan di daerah Gunung Pati karena kita dilewati oleh satu garis sesar. Di mana kelebihan kota Semarang akhirnya kalau tidak kemudian kita merubah diri. Alhamdulillah kita mampu membangun budaya, apalagi kebiasaan kita, infrastruktur kita perbaiki, apalagi luas dan lama genangan air kita mampu untuk kurangi. Nah di sanalah yang sering dikatakan oleh Pak Wali, PNS Kota Semarang harus memiliki integritas, loyalitas, profesional. Samalah tadi, semuanya sama. Apa saya cuma pengen bercerita tentang bagaimana kita mengelola kota ini dengan lebih baik lagi. Sampaikan usulan inovasimu kepada kepala OPD, kepada pimpinan, jangan cuma diem. Apalagi pimpinanku udah kasih kerja, habis itu ikut-ikutan sama PNS yang sudah ada. Masuk jam 7, masuk jam 8 ke kantin dulu ngopi sampai jam 10. Ngobrol sama teman-temannya. Ngerasani si A, ngerasani si B. Itu mulai itu tang jam 11 masuk kantor. Setelah itu azan, pamit lagi sama pimpinan, Pak, aku mau sholat, Pak, mau sholat. Ya, habis sholat makan siang sampai setengah 2. Setengah 2 masuk kantor, sebentar lagi pulang. Waduh. Ini yang terjadi pada budaya kota, apalagi PNS yang ada di kota Semarang zaman dulu. Tapi sekarang saya tidak akan pernah mau lihat lagi PNS yang model seperti itu. Apalagi adik-adik. Sebagai generasi muda, sebagai calon aparatur sipil negara Kota Semarang harus memiliki karakter yang sebagaimana dipesankan oleh Pak Wali Kota Semarang.
Integritas, loyalitas, profesional, inovatif. Dan apa yang terakhir tuh? Moralitas. Nah, saya pengen bahas nih kaitan dengan moralitas. Tadi saya sudah berbicara tentang apa integritas, loyalitas, profesional, inovatif. Lanjut aja, Mas. Lanjut, Mas. Langsung ke moralitas. Moralitas, Mas. Terus sebelumnya mungkin integritas. Oke, saya bercerita aja tentang moralitas. Adik-adik sekalian yang saya hormati, yang saya sayangi, artinya bahwa moralitas. Seorang pegawai negeri sipil, salah satu penyebab karirnya mandek ini karena memiliki moralitas yang rendah. Apapun itu. Ya, saya sampaikan tadi, jenengan jatuhkan jarum aja di jarum ini pasti akan kedengaran di mana-mana. Laporan, surat kaleng dan lain sebagainya banyak nih di meja saya nih. Jadi hati-hati jangan sampai adik-adik kesandung hanya persoalan moralitas yang rendah. Banyak yang sudah kejadian-kejadian di mana kemudian karir mereka tidak akan bisa mencapai puncak karena rendahnya moralitas yang apalagi yang dimiliki. Mohon maaf. Hubungan dengan kawan harus lebih hati-hati. Jangan sampai terpeleset, ya. Itu pesan saya. Moralitas pasti ada kaitan dengan integritas, pasti ada kaitan dengan budaya kerja, moralitas ada hubungannya dengan hal-hal yang lainnya. Yang bagus seperti pada diagram ini. Jadi berintegritas tapi tidak loyal, ini sama artinya dengan patung. Wah, integritasnya tinggi banget. Yang seperti yang saya ceritakan tadi, dia bekerja sendiri, tapi tidak loyal sama pimpinan. Tidak, wah, tapi pimpinan perintah gini tidak dijalankan. Tapi ada juga karakter yang lain, ada loyal, tapi tidak berintegritas. Ini juga yang keliru. Perintah Pak Wali, pimpinan-pimpinan OPD, Mas, kamu ke kiri, padahal jurang. Dilakoni karena loyal sama pimpinan. Ini juga keliru. Lalu sudah jelas-jelas di sana ada apa? Ada lubang, tetap dihantam. Ini tidak bagus juga. Loyal, pahami peraturan perundang-undangan, sampaikan ketika ada perintah dari pimpinan, sampaikan secara jernih, transparan tentang peraturan perundang-undangannya. Pasal sekian Pak, tolong dibaca dulu. Kira-kira di mana sih kita bermain apalagi surfingnya nih? Oh, ada celah nih Pak, kita bisa manfaatkan pasal ini. Oh, di undang-undang ini ada celah lagi nih Pak. Ada. Kalau masih ada benturan, konsultasi. Ada benturan lagi, konsultasikan ke pimpinan, konsultasikan ke sekda. Sekda tidak bisa memberikan jawaban, konsultasikan ke wakil wali kota. Belum ada jawaban, konsultasikan kepada kementerian masing-masing. Mau itu ke Kemendagri, mau itu ke Kementerian Keuangan, mau itu ke Kementerian PU. Konsultasikan ke kejaksaan. Persoalan seperti ini bagaimana? Jadi ada orang loyal tapi tidak berintegritas, ini yang bahaya nih, masuk jurang nih. Kemudian ada juga tidak, wah ini yang lebih parah banget ini, tidak loyal, ya tidak berintegritas. Nah, ini tidak lama nih orang nih. Banyak seperti ini, wes ora loyal, tidak berintegritas. Dolanan dewe, dikasih kepercayaan untuk mengelola kegiatan yang memiliki anggaran, wes dipakai kemana-mana tuh duit. Ini yang bahaya banget nih. Jadi yang kotak 2 ke bawah ini, kiri dan kanan, ini paling bahaya. Ini kita bisa masuk ke jurang. Kemudian yang atas, integritas, ini aman-aman orangnya, tetapi tidak loyal. Pembangunan tidak akan bisa berjalan ketika kita memiliki aparatur sipil negara berintegritas tapi tidak loyal. Yang kita inginkan adalah aparatur sipil negara yang warna merah ini,
yaitu dia memiliki integritas juga loyal. Integritas juga loyal karena dia memiliki pengetahuan, dia memiliki ilmu. Maka pelajari undang-undang, hierarki tentang apa? Tentang peraturan yang ada di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, surat keputusan presiden, apalagi peraturan gubernur, keputusan gubernur, peraturan wali kota, keputusan wali kota, sampai ke bawah. Itu dipelajari sedalam-dalamnya, pahami sedalam-dalamnya. Ada beberapa yang perlu Anda ketahui. Apalagi tentang peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa. Itu pelajari benar-benar. Saya kan bukan panitia pengadaan, Pak. Loh, sedikit apapun yang kamu gunakan duit negara, kiblatnya adalah peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa. Tebel tuh peraturannya, pelajari sedalam-dalamnya. Adik-adik juga tidak akan mungkin bisa menjadi pengelola barang, pengadaan barang dan jasa kalau belum lulus juga, nanti akan ada pendidikannya tentang pengadaan barang dan jasa. Itu harus didalemin tuh. Banyak orang kejeglong, apalagi kalau sudah tidak memiliki integritas, waduh, dia masuk lubang terus tuh. Tiap hari dipanggilin Polda, dipanggilin kejaksaan kalau orang-orang seperti ini. Sehingga harus punya ilmu tuh. Mumpung masih muda, pelajari sebaik-baiknya peraturan perundang-undangan agar kemudian ketika ada perintah dari pimpinan, laksanakan dengan baik. Saya, mohon maaf, saya kembali bercerita tentang saya ketika saya memimpin PU ke Dinas PU, Dinas Bina Marga ketika itu. Pak Wali Kota, setiap jalan sehat ada permintaan dari masyarakat. Ada permintaan untuk perbaikan infrastruktur. Ketika itu kita belum memiliki, PU Bina Marga khususnya belum memiliki standar operasional yang jadi selalu menunggu dan menunggu. Padahal masyarakat ketika minta hari itu, ya hari itu juga pengennya dilayani. Ada aturannya kemudian karena kita paham tentang pengadaan barang jasa, oh ternyata dibolehkan yang namanya swakelola. Rencanakan dengan baik, berapa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh instansi kita untuk mengelola ketika ada kebutuhan yang mendadak. Ini mampu kita kelola sehingga ketika masyarakat minta, anggarannya sudah ada. Jangan menunggu 1 tahun berikutnya, masyarakatnya kelaparan. Dan itu yang terjadi pada zaman dulu sebelum Pak Hendi. Kalau sekarang, hari ini kamu minta, ya hari ini kita juga layani karena sudah ada. Semua OPD sudah memiliki dana swakelola. Lah inovasi-inovasi yang lain yang saya maksud, ketika kamu adik-adik semua punya ilmu, punya pengetahuan, maka jalankanlah yang berwarna merah, integritas dan loyalitas. Kepercayaan diri kita akan muncul ketika aturan pengetahuan ini kita pahami dengan sedalam-dalamnya. Wah, gagah nanti jalannya. Tapi nggak usah sombong ketika memiliki ilmu itu. Ya, dan Anda, adik-adik pasti akan kepake ketika mengetahui aturan apapun itu. Ketika kita ada rapat koordinasi, yang kita bahas ya untuk menggolkan suatu tujuan, tentu pembahasannya adalah aturan perundang-undangan. Mau itu tentang aset, tentang pengelolaan aset kekayaan negara, dan lain sebagainya. Banyak peraturan yang harus kita pelajari. Saya minta kepada adik-adik apapun, di OPD apapun, adik-adik pelajari. Mau tentang buruh, ini kan persoalan-persoalan ketenagakerjaan juga demikian, persoalan lingkungan juga demikian, semuanya berkiblat di aturan perundang-undangan. Pengadaan barang jasa, lingkungan, tenaga kerjaan, terus lain-lain hal yang sekiranya adik harus pahami tentang undang-undang. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, kaitan dengan apa lagi, kita harus bekerja, berpikir di luar kotak, out of the box. Jadi adik-adik sekalian yang saya hormati, saya katakan tadi, sudah banyak, apalagi saya jelaskan, bahwa untuk bekerja itu harus di luar kotak.
Jangan apa adanya saja, apa yang menjadi kebiasaan itu toh yang dikerjakan. Itu enggak bagus. Pahami pengetahuan, pahami ilmu, pahami peraturan perundang-undangan, baru kemudian kita berimprovisasi agar kemudian kita tidak bekerja di dalam kota. Upayakan agar sejalan dengan visi misi pemerintah Kota Semarang. Ya, jadi apa yang biasa, jangan kamu terkotak di sana, jangan apa yang ada dari pimpinanmu, karena kalian kan orang baru nih. Dengan memahami ilmu, memahami undang-undang, jangan bisa berimprovisasi. Adik-adik belum terkooptasi tentang kondisi di dalam lingkungan kerja, belum terkooptasi dengan program yang itu-itu saja, sehingga pemikiran-pemikirannya masih liar. Pelajari undang-undang, pelajari aturan, kemudian berikanlah inovasi kreativitasmu. Ya, ini penting karena adik-adik belum tercemar dengan budaya kerja yang ada. Belum itu saja yang dikerjakan. Makanya berikanlah masukan pada pimpinanmu. Jangan mandek. Pimpinan enggak merintahkan terus kemudian adik-adik tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan pikiran-pikiran yang lebih maju ke depan. Jadi eksekusinya harus betul-betul lebih baik lagi. Ini maksudnya apa nih? Berpikir di luar kota tapi mengeksekusi di dalam kota. Setiap legasi yang diupayakan harus sejalan dengan visi misi Kota Semarang. Ini jelas saya kira, jadi setiap tindakan, setiap apalagi upaya yang dilakukan harus sejalan dengan visi misi pemerintah Kota Semarang. Lanjut, Mas. Saya kira itu adik-adik sekalian yang saya hormati, hal-hal yang sekiranya perlu saya sampaikan untuk menciptakan apalagi aparatur sipil negara yang profesional. Teori-teori banyak, tetapi yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mau untuk bekerja keras. Jam kerja kita memang jam 8 sampai jam berapa? 15.30, 15.45. Itu biasa-biasa saja. Tapi bekerjalah ketika waktu yang membedakannya adalah ketika tugasmu sudah selesai. Saya dan teman-teman PPU waktu itu saya budayakan kerja, jangan pulang sebelum tuntas. Jangan pulang kalau terjadi banjir, jangan pulang sebelum banjirnya selesai. Jadi yang hanya bisa membangkitkan budaya kerja itu hanya karena ada rasa cinta terhadap kerjaan kita. Ada cinta kepada masyarakat yang kita layani. Ada keikhlasan kita memberikan layanan kepada masyarakat. Tidak ada capeknya. Dan saya percaya, saya yakin bahwa apa yang kita dapatkan oleh Allah, apa usaha yang kita lakukan, Allah akan melihat. Saya yakin itu, dan Allah akan memberikan jawabannya dengan menempatkan adik-adik semuanya pada porsinya masing-masing. Siapa yang bekerja keras, siapa yang ikhlas bekerja, siapa yang cerdas dalam bekerja, pasti karirnya pun akan semakin meningkat. Bisa dibayangkan eselon 3 ada, eselon 4 cuma ada berapa, eselon 3 cuma ada berapa, eselon 2B ada berapa, eselon 2A. Semakin ke atas semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Tetapi yang bisa membedakan di antara adik-adik semuanya adalah dedikasi, loyalitas, kemampuan, dan niat baik untuk bekerja secara tulus ikhlas, cerdas membawa Semarang semakin hebat. Masyarakat kita membutuhkan kita semua. Jangan ada pepatahnya begini, aku biasa bilang gini juga, apalagi mati ya? Ya, Pak. Lanjut, Bin. Mati ya, Mas? Bukan, Pak. Enggak ya? Bukan. Jadi, saya biasa begini, mengatakan, mengeluh tanda tidak mampu. Jadi, sekali lagi, saya sampaikan kepada adik semua, jangan sering mengeluh, jangan sering curhat kepada orang lain.
curhatanmu nanti menjadi negatifmu bagi orang lain, ya. Karena hubungan personal di lingkungan pemerintah, di lingkungan kerja itu adalah hubungan profesional, bukan hubungan pribadi. Sekali lagi saya katakan bahwa hubungan di kantor bukan hubungan personal pribadi, tetapi hubungan profesional. Curhatan kita letaknya di rumah, bukan di kantor. Karena curhatan kita menandakan kita lemah. Keluhan kita membuat kita jadi lemah, adalah kelemahan kita. Jadi janganlah sering-sering curhat di kantor, apalagi dengan berlawanan jenis. Nanti setannya masuk nanti, hati-hati. Ya. Jadi itu saja, dengan sama teman profesional, guyonan itu aja. Dibuat santai, jangan kemudian merasa tertekan. Kerja santai, santun, apalagi ya santai, jangan tertekan, pokoknya dibuat happy. Insya Allah saya yakin bahwa apa yang kita lakukan selalu di jalan yang diridhoi Allah, dan kita sebagai hambanya tentu jangan lupa yang beragama Islam, sholat jangan ditinggal, sering berdoa, zikir setiap waktu, kemudian beragama yang lain juga sama, perbanyak ibadah agar kemudian kita dapat dibimbing oleh Allah untuk membawa Semarang semakin hebat. Saya kira itu saja dari saya. Matur nuwun adik-adik semuanya yang saya cintai, selamat berkarir, berkarya di Kota Semarang. Sekali lagi insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bapak. Matur nuwun, Bapak. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Semarang, Bapak Insinyur Rizwan Aminuddin MT, yang telah memberikan penjelasan, arahan, semangat, dan motivasi yang sangat luar biasa kepada kita bersama. Salah satu kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu kita bersama diharapkan dapat mempertahankan jiwa integritas, beretika, mempunyai dedikasi, integritas, dan loyalitas tinggi, dapat membantu memberikan inovasi-inovasi baru demi kemajuan pemerintah Kota Semarang. Izin Pak Sekda, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya. Ayo silakan. Oh iya. Silakan. Ada yang ditanyakan. Perwakilan dari cowok mungkin sama cewek satu-satu, silakan. Monggo, Mas Adil. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, silakan. Monggo. Teman-teman semuanya, silakan. Ada yang ditanyakan? Nah itu kayaknya si Anu mau nanya tuh, Mbak Sari Widya tuh. Silakan, Mbak Sari Widya. Dari mana, Dek Sari? Dari bagian administrasi pembangunan, Pak. Nah, bagian apa? Administrasi pembangunan. Dari mana? Kedengeran nggak sih? Di mana? OPD-nya mana? Dari administrasi pembangunan, Pak, Sekretariat Daerah. Oh, di pembangunan. Iya, di pembangunan. Bagian pembangunan. Oh, anak buahnya Pak Jone, anu Bu Nurul ya? Bu Nurul, nggih. Oh, iya iya. Nggih, Jangan siap, berkembang terus loh, Dek. Jangan makan doang nanti. Enggak, Pak. Ini di kantor ini, Mbak Sari. Iya, di kantor, Bapak, di ruangan. Ya. Nah, tadi saya bilang tadi Mbak Sari, itu tuh pengadaan barang jasa aturannya dipelajari ya. Oke, Namun di bagian pembangunan tuh banyak bersentuhan dengan Bapak. pengadaan barang dan jasa. Iya, siap, Bapak. Apa yang mau ditanyakan tentang pengadaan barang jasa? Kalau kami enggak ngurusin barang dan jasanya, Pak, pengadaannya, Pak, kan itu di tempatnya Pak Junet, di pengadaan barang jasa sendiri, Pak. Enggak bisa, kamu juga bagian pembangunan harus paham karena memberikan motivasi kepada OPD agar tetap berjalan. Oh, enggak, jadi Pak, bukan siap. cuma namanya pembangunan, ada harus dipelajari ya. Ya, siap, Bapak. Nanti Ya, Mbak saya Widya. pelajari. Siapa nih siap. namanya? Widya. Dari Teknik Sipil. Saya dari Hubungan Internasional. Apa namanya? Hubungan Oh, Internasional. hubungan internasional. Iya, Iya. ya, nanti kerjasama dengan luar negeri berarti. Oke, Amin. kalau enggak ada Siap, saya Bapak. tanya aja nih. Siapa? Mas Rizky Maulana. Mas Rizky Maulana.
Ya, Marsi, silakan. Mas Rizky, dari OPD mana Mas Rizky? Suaranya kok kecil? Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Oh ya, alumni mana? Alumni dari Bogor. Dari Bogor. Bogor. Oh, Institut Pertanian Bogor, IPB. Gimana Mas, kamu lihat pertanian sudah beberapa bulan kerja nih, dinasmu gimana? Ada yang bisa dilakukan nggak? Alhamdulillah ada, Pak. Apa itu? Ya, itu Pak. Terkait Mas, dideketin mic-nya dong, Mas. Mas. Bentar, Pak. Sudah? Pak Isdar, sudah terdengar Pak? Iya. Oke. Ya alhamdulillah selama dari awal masuk sudah ada yang dilakukan Pak. Dengan apa namanya pekerjaan di seksi saya terutama ya Pak ya, karena saya di bagian lahan dan irigasi. Alhamdulillah kemarin juga sudah di apa namanya amanahi untuk dan kegiatan inventory jaringan irigasi itu Pak. Jadi kerjasamamu dengan PU berarti? Karena kan ya? kalau yang Mas Rizky. tidak dengan PU, karena kan kalau itu kan ada Oke, sendiri Pak, jaringan irigasinya sekunder. Kalau yang di ranahnya Dinas Pertanian itu kan yang irigasi tersier Pak. Nah, sekarang begini, kamu jangan berpikiran begitu. Artinya bahwa konektivitas antara sekunder dan yang kamu tangani itu kan ada koneksinya, ya. Kamu tidak akan bisa dapat air kalau sekundernya tidak dialiri. Jadi harus komunikasi ya, komunikasi dengan PU. Pak. Kenalan tuh sama anak PU, anak irigasi PU, komunikasi Pak, itu aliran airnya kok mandek, ya. Jadi pendekatan nih, mangan bareng ya. Terus aku pengen nanya satu bagi Rizky nih. Dinas Pertanian Kota Semarang. Pertanian kita itu kan bukan pertanian untuk konsumsi sebetulnya, karena kapasitasnya tidak mampu untuk memberikan pangan bagi Kota Semarang untuk memberikan makan 1,7 juta jiwa di Kota Semarang. Kira-kira Dinas Pertanian itu apa lagi? Saya pengen sampaikan gini, nggak usah tanya deh, tak sampaikan aja. Coba diarahkan Dinas Pertanian ini sebagai apa ya? Karena kita adalah kota wisata. Jadi jadikan pertanianmu itu ke depan sebagai apalagi backup daripada Dinas Pariwisata juga. Orang pengen main lumpur sekarang sudah jadi wisata. Orang pengen main-main air irigasi juga di wisata. Jadi coba deh dikomunikasikan ya. Kamu mungkin sungkan sama kepala dinasnya PU misalkan, ya temenmu aja yang OPD yang ada, apalagi CPNS yang ada di PU, diajak komunikasi. Mas digawe ini enak iki Mas. Wah, alirannya ben resik piye ya. Itu aja diskusi-diskusi kecil tapi itu membawa hasil. Mas gimana ya enaknya ben alirannya baik, bersih dan lain sebagainya. Yuk kita telusuri bareng yuk irigasi yang ada mulai dari hulu. Gitu Mas. Sehingga masyarakat itu wah enak saya irigasinya resik, tidak ada sampah dan lain sebagainya, talutnya juga bertahan dengan baik. Itu ya Mas Rizky ya. Pak. Jadi kalau kamu masih sungkan sama pejabat strukturalnya atau yang lebih senior, sama teman-temanmu yang CPNS yang ada di PU aja diajak diskusi, ditelusuri bareng di hulu, tanpa sepengetahuan pimpinan juga enggak apa-apa. Aku mau ke lapangan sama anak-anak PU, itu top itu. Ya. Pak. Coba diolah lagi. Kita butuh ilmu-ilmu praktis aja di lapangan kok, Dek. Ya. Oke, saya pengen kemana ini? Mbak, siapa nih yang ngalamun nih? Mbak Devi Amalia. Ya, Bapak. Dari mana, Dek Devi? Dari UPT DBLK di Snaker, Pak. Nah, di Snaker. Oh, ya. Apa tugasmu, Vi? Ini, Pak, saya kan ini jadi instruktur ahli pertama di UPT DBLK-nya. BLK, terus Iya. apa?
apa yang kamu lakukan? Ini kan sementara ini kan kalau jadi instruktur kan belum apa Pak, belum bisa jadi instruktur kalau belum melakukan diklat ya Pak, diklat pelatihan. Nah, jadi Iya. kalau sementara di BLK di sini itu masih membantu persiapan pelatihan di sini kan ada beberapa pelatihan dari DPCHT kemarin. Jadi membantu persiapan pelatihan di sini Pak, begitu. Oke. Itu masih sepi loh BLK Mijen. Ini yang di Gayam Sari. Mijen itu kan nanti kalau ada PBD sama PBN Pak itu kan dianggarkan biasanya tahun depan, awal-awal tahun. Kalau tahun ini kan APBD sama PBN sudah di awal-awal tahun, kemudian di pertengahan sampai akhir ini kan ini kita dipakai untuk pelatihan di BCHT yang cukai itu loh Pak, dana cukai apa tembakau. Apa tuh DBHCHT? Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau itu ini Pak dana apa ya Pak dari teman-teman atau sama masyarakat yang memang menggunakan rokok itu kan ada apa Pak istilahnya ada pajak ya Pak. Nah itu nanti dikumpulkan dan itu nggak dipakai sendiri dari pemerintah tapi dikembalikan lagi kepada masyarakat bisa melalui pelatihan ataupun penggunaan dana-dana untuk BLT. Nah kalau di BLK sendiri beberapa apa perusahaan atau buruh rokok itu dilatih Pak di sini dengan gratis dari dana hasil cukai tersebut. Ada yang di Mbak, ada BLK, ada pelatihan masa atau kemarin harusnya dibilang sama pimpinannya dianggarkan untuk pembinaan dikawal terus sampai mereka jadi pengusaha. Ya. Oh iya Pak, siap. Okay. Ya, oke, matur nuwun Mbak Devi. Terus ini satu lagi nih, aku mau nanya siapa nih? Mas Febri. Febri Mandurul apa nih? Ya, selamat pagi, Bapak. Mas Febri. Mas Febri di mana, Mas Febri? Di UPTD Meteorologi Legal Kota Semarang. Putus-putus, Mas Feb. Perdagangan. Di mana? UPTD Meteorologi Legal. Oh, nih ya. Alumni mana? Alumni Kimia UNES, Bapak. Kimia UNES. Relevan nggak dengan ilmumu di sana? Agak banyak mendapat pengetahuan baru sih, Bapak. Tapi dari ijazahnya relevan sih, FMIPA ke meteorologi. Mas, aku minta apalagi aku minta jenengan coba pelajari pengembangannya apa UPTD-mu itu. Yeah. UPTD ya sekarang ya itu ya? Iya, betul, Bapak. Ya, coba dibantu Pak Nurkolis tuh untuk dapat pendapatan asli daerah yang lebih besar lagi karena hasil analisisku kaitan dengan meteorologi itu sebetulnya pendapatannya banyak tuh di sana. Cuman belum dikelola dengan baik. Jadi saya minta Mas Febri coba dipikir, dibantu Pak Nurkolis tuh kira-kira apa yang bisa dilakukan agar kemudian kan bisa dihitung tuh berapa sih yang apalagi orang yang memiliki meteran baik meteran listrik maupun meteran lainnya coba kerjasama misalkan PLN selama ini kan tidak pernah tuh PLN meteran rumahnya orang apalagi di tera ulang kan enggak pernah. Itu kan egoismenya aja PLN. Coba dikomunikasikan ngomong sama apalagi kepala UPTD, Pak gimana kalau kita lihat aturannya dulu tapi meteran listrik itu perlu nggak di tera? Karena selama ini kasihan loh masyarakat tuh. Apalagi alatnya nggak pernah di tera, kita kan nggak tahu bisa aja kebablasan. Jadi ukurnya dengan pemakaian lebih besar ukurnya. Kan itu masyarakat yang dirugikan tuh. Lah di samping itu kita juga bisa dapat PAD Mas Febri. Ya. Ke mbok pasar juga itu timbangannya kan perlu ditera juga. Jadi itu dihitung dulu aturannya seperti apa, potensinya seperti apa dihitung. Bantu Pak Nurkolis atau kepala UPTD-mu juga dibantu untuk berikan solusi-solusi agar pendapatannya bisa naik. Oke? Ya, Feb. Baik, Bapak. Gitu aja Mas. Satu. PKPP siap Bapak Ji, siap Bapak Ji. Ya, gitu ya Mas. Saya tak lanjut. Mas Hasto, tak lanjut. Oh Ji, siap Pak. Yang lain. Izin Pak Sekda, foto sebentar Pak Sekda. Oh iya. Ji, sebentar. Yuk foto kita bersama. Yuk. 1, 2. Yuk, separah hebat ya. 1, 2, 3. Oke, matur nuwun. Satu lagi. Oke. Oh, satu lagi ya. Gaya lain enggak? Gaya lain yuk, sarangnya yuk. Ya, 1, 2, 3.
Matur nuwun Pak Sekda sebelumnya. Iya, matur nuwun Mas Asto. Ya, semuanya matur nuwun ya. Terus Matur nuwun, tingkatkan Pak. kreativitasnya. Terima kasih, Pak. Nuwun. Matur nuwun Pak Sekda. Terima kasih, Pak.